Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya mau sharing tentang kita sebagai awam, kita mau beli mobil bekas sendiri, teman-teman. Perhatikan tips sederhana berikut ini supaya Anda teman-teman tidak terkecoh dengan rayuan-rayuan maklar atau apa gitu ya. Agen-agen mobil second. Yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini, simple dan gampang, anti penipuan. Nah, teman-teman, sebagai orang awam, jika mau beli mobil bekas, mobil second, eh, baik yang udah lama banget, ini mobil yang udah lama banget, tahun 93, ataupun yang usianya baru 5 tahunan, 3 tahunan, atau setahunan, teman-teman. Kalau setahunan mungkin ya belum banyak permainan lah, tapi kalau udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya, apalagi yang udah lama-lama lagi 10 tahun, udah banyak olahan yang sehingga kita awam gampang banget tertipu. Ketika udah beli beberapa hari, beberapa bulan kita pakai, mulai nampak nih apa yang mereka bilang kemarin bagus ternyata udah disulap. Oke, yang pertama, sebelum kita lihat mobil bekas, kita perlu lihat dari luarnya, tampang mobilnya, apa namanya, chemistry mobilnya, atau istilahnya aura ya, aura mobilnya, nampak auranya menarik apa enggak. Itu mobil sama juga kayak orang, jadi ya ada auranya. Kita lihat dari jauh, auranya bagus, begitu dekat makin bagus, makin dekat makin bagus. Nah, lalu kita cek bodinya, apakah ada benturan, ada cat ulang, ada benturan dan sebagainya. Itu secara detail mungkin bisa secara detail kita awam ya nggak paham-paham banget ya, tapi auranya nampak. Adakah perbedaan antara pintu belakang dan pintu depan, antara pintu dan kap mesin? Adakah perbedaan catnya? Kalau sedikit ada perbedaan cat, berarti itu teman-teman patut dicurigai bahwa aura mobil itu sudah terkena, teman-teman. Dari poin 1. Oke, yang kedua bisa kita cek sarung setir ya. Sarung setir ini kita bisa putar-putar seperti ini, kita pencet-pencet apakah ada longgar apa enggak. Kemudian kalau longgar berarti itu mobil sering terpakai, mobil capek, teman-teman. Apalagi udah ada bentuknya, ataupun ini sarung setir bisa jadi ganti-ganti, tapi setir bawaannya, setir dasarnya tetap harus kokoh, dia harus padat, teman-teman. Kalau nggak padat lagi berarti itu mobil capek. Oke, kemudian teman-teman, ini yang kita lihat odometer. Odometer itu gampang sekali diputar. Kalau kita ke showroom resmi, itu bisa dicek, diputar apa enggak, dikembalikan ke nol apa enggak ya. Tapi kalau kita sebagai awam, kita bisa nebak-nebak aja ya. Mobil udah 5 tahun, ini tahun 2005, 2025. Mobil tahun 2019 atau 2020. Kilometernya sedikit banget, teman-teman. Nah, kita perlu curiga nih, ini ada rekayasa atau enggak. Bisa kita lihat rekod dari bentuk setirnya. Kalau bentuk setirnya bagus, lain-lain bagus, kilometernya sedikit, itu cocok. Tapi kalau udah setirnya kurang bagus, udah longgar, door trimnya sudah kotor atau sudah hancur, atau udah diganti udah diganti masih bagus, nggak bagus pun kita perlu curigai, teman-teman. Cocok nggak antara odometer dengan door trim? Cocok nggak odometer dengan setir? Cocok nggak odometer dengan apa namanya, porsnelling ini, kepala porsnelling ya, kepala gigi ini? Cocok nggak? Ininya udah hancur tapi odometer masih sedikit. Teman-teman perlu
waspadai. Ininya udah baru banget, baru itu udah masih sedikit. Ini ganti baru pasti ada apa-apanya, kecuali mobil modifikasi gitu teman-teman ya. Oke, sekilas tentang odometer. Kemudian kita beralih ke jok. Jok manakah yang perlu kita perhatikan saat sebagai orang awam kita mau beli mobil bekas. Saya panasin mobil dulu. Sambil kita panasin mobil, kita jelasin pelan-pelan sebagai berbagi antar orang awam. Oke, setelah auranya dapat teman-teman, auranya dapat dari luar, kita lihat menarik banget nih mobil ya, menarik banget, cocok banget ya. Pasti kita pergi sama teman-teman atau berdua misalnya, kita konsultasi, bagus nggak? Oh bagus. Kalau teman-teman rekomendasi bagus, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Kemudian kita buka pintu supir pertama. Oke, kita lihat pintu supir. Kita perhatikan yang pertama, handle pintunya masih presisi nggak ya, masih presisi nggak? Kalau enggak berarti itu mobil capek. Oke, kemudian kita perhatikan door trimnya. Door trimnya misalnya mobil tahun 2019 2020 ini udah sering terpakai nggak? Kalau mobil udah sering kepake itu pastinya kotor. Kalau nggak kotor rusak, kalau enggak udah baru teman-teman, udah baru ya. Beda tampilannya dengan yang sebelah kiri, ini patut dicurigai. Udah baru juga perlu diwaspadai. Kemudian jok supir. Nah, jok supir, nah kalau mobil capek tentunya jok supirnya sering terpakai kan teman-teman, sering ada yang duduk. Pasti ini udah robek, udah koyak seperti ini, kita tekan. Nah, ini ilmu awam ya, kita bedakan dengan yang sebelah cocok nggak antara kiri dan kanan. Kemudian sarung setir ya, sarung setir. Kemudian pedal-pedal ini, pedal lampu sen apakah longgar apa enggak, presisi apa enggak, kemudian dan sebagainya ya. Nah, pedal-pedal di sini kita coke-coke aja kayak gini, seperti ini ya. Kita putar-putar pelan-pelan, jangan sampai rusak punya orang pula ya. Oke, kemudian kita lihat pedal gas. Pedal gas masih bawaan atau udah diganti. Biasanya pedal gas, pedal rem sama pedal kopling biasanya ada lapisan lagi di atas ya kan, ada yang modif itu loh, yang apa namanya ya, yang modifikasi. Kita angkat, kalau ada yang modifikasi kita angkat, apakah di bawahnya masih bagus, masih bawaan atau enggak ya. Ini bisa jadi acuan juga bagi kita sebagai orang awam untuk beli mobil bekas. Kemudian kepala porsneling. Nah, kepala porsneling ini kalau enggak ada apa-apa dia nggak bakal diganti, kecuali mobil modif ya, mobil modifikasi diganti yang racing dan sebagainya. Kemudian ini kan sering dipegang, kalau mobil sering kepakai pasti ininya udah robek, udah kotor, bahkan udah diganti baru. Itu patut dicurigai. Jangan terkecoh dengan kilometernya sedikit. Nah, kilometer sedikit bisa jadi kita sebagai orang awam untuk bahan acuan pertimbangan untuk mencurigai semua kondisi mobil ya. Sedikit kilometer kita bisa padukan dengan kondisi setir, kita bisa padukan dengan kondisi door trim, kita bisa bedakan sinkronkan dengan kondisi jok supir teman-teman. Itu ya, jangan terkecoh dengan kondisi kilometernya sedikit. Oke teman-teman, sekilas kalau ada tambahan. Nah, itu sebagai bahan sharing saya dengan teman-teman kalau mau beli mobil bekas sendiri ya, dengan keluarga misalnya, pergi dengan abang, dengan adik, dengan kakak, dengan ayah.
Nah, door trim, bukan door trim, apa namanya, langit-langit ini ya, plafon ini juga bisa jadi bahan pertimbangan. Kotor nggak plafonnya, koyak-koyak nggak. Nah, kalau koyak-koyak ya mobil capek lah, mobil capek sering terpakai ya, bahkan mobil rental. Itu belum lagi kondisi mobilnya, kondisi mesinnya. Di episode berikutnya saya akan jelaskan gimana bedain mesin sudah terolah, mesin sudah dipermak dengan mesin yang original bagus, teman ya. Tapi menurut awam, jika ada pertanyaan, jika ada tambahan kurang yang saya jelaskan, teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Sekadar bagi pengalaman. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan berikan rekomendasi, saya akan buat video apa lagi selanjutnya. Salam robotik.